Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Saya. Ya, berdoa mulai. Dido siap gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai informasi cara penggunaan dari obat. Untuk awalnya saya cek dulu kehadiran, saya absen dulu. Aini Mary, yang nyaring suaranya. Aini Mary, Ainun, Alia, Amelia Putri, Musdalifah, Nurjana, Nur Laili Sofia, Nur Maulidina, Safa, Saiful Rijal, Selvina Intan. Alhamdulillah hadir semua. Masih tetap semangat? Masih. Belajar itu tidak, kita harus selalu belajar, di mana belajar itu adalah pintu kita menuju sebuah kesuksesan. Maka itu kita harus tetap semangat, bagaimanapun kita sebagai seorang pelajar harus selalu belajar untuk menggapai masa depan yang cerah. Sekarang mengenai persepsi materi pembelajaran yang kemarin. Kita minggu kemarin telah belajar tentang materi pelayanan kefarmasian. Apa saja tentang materi ini? Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotik apa saja? Melayani apa kalau di apotik? Pelayanan resep. Selain pelayanan resep ada pelayanan apa? Non resep. Atau disebut apa? Non resep biasanya? Swamedikasi. Pelayanan resep. Pertama kali apa yang dilakukan? Melihat apa kalau ada resep? Kelengkapan resep. Kelengkapan dari resep, keabsahannya. Setelah itu paraf. Pelayanannya, kita layani obatnya ada apa enggak. Habis itu yang terakhir kita memberikan harga. Lanjut, menyerahkan obat kepada pasien. Menyerahkan obat kepada pasien dilanjutkan dengan KIE. Apa KIE? Komunikasi informasi edukasi. Komunikasi informasi edukasi. Jadi ini kita harus memberikan informasi cara penggunaan obat yang benar. Sekarang materi yang sekarang adalah bagaimana cara memberikan informasi cara penggunaan obat yang benar itu bagaimana. Yang kita pelajari hari ini yaitu pada kompetensi dasarnya adalah memahami informasi tentang cara penggunaan obat pada pasien. Yang kedua, memberikan informasi cara penggunaan obat pada pasien di bawah pengawasan apoteker. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita mengetahui setelah pembelajaran nanti ini, kita bisa mengetahui atau menjelaskan komponen dari informasi obat dengan benar. Yang kedua, kita mempelajari bentuk-bentuk sediaan dan bagaimana cara penggunaan obatnya. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan bagaimana menggunakan obat yang benar. Yang keempat, kita dapat melakukan simulasi bagaimana memberikan KIE kepada pasien, informasi obat kepada pasien. Paham? Apa yang tujuan yang mau kita pelajari? Paham? Paham. Lingkup penilaiannya, kita melakukan lingkup penilaian pada yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan,
dengan soal tes, nanti kita ada post tes. Yang ketiga, keterampilan. Jadi bagaimana kalian mengerjakan, kalian memberikan praktek simulasinya. Itu kita nilai dari keterampilan. Kita lanjut. Ini ada video, diperhatikan. Kedengaran? Kemasan atau label obat. Sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat. Setelah melihat video tadi, ini ada sebuah artikel untuk menambah wawasan kalian. Ini ada sebuah artikel, judulnya apa nih? Nah, dari kedua, satu artikel dan yang satu adalah tentang video, maka kita akan mendapatkan suatu masalah. Apa? Setelah melihat video dan membaca artikel ini, apa yang kalian pikirkan? Siapa yang bisa? Apa dilihat-lihat apa tadi? Setelah melihat artikel, ya apa? Komponen informasi obat bisa didapat pada kemasan atau literatur yang lain. Yanda, ini lanjut. Apa saja tadi yang dari video? Apa? Ada apa tadi di video? Menghindari apa? Kamu lihat apa tadi di video? Informasi obat. Informasi obat. Yang kedua, Jangan bahayanya obat sembarangan. penggunaan obat yang sembarangan. Yang ketiga, Dosis pemakaian. dosisnya tidak sesuai, akan berbahaya. Dari kedua ini, dari video ini dan artikel, yang kalian pikir apa? Berarti ada pentingnya apa? Informasi tentang cara penggunaan obat. Paham ya? Bahwa banyaknya di mana-mana banyaknya cara penggunaan obat yang salah. Banyaknya tidak sesuai dosis, tidak sesuai indikasi dan sebagainya. Maka pada kali ini dalam materi kita informasi cara penggunaan obat yang benar, maka Ibu bagi kelompok kita akan berdiskusi bagaimana bisa memberikan cara penggunaan obat yang benar kepada pasien. Berbagi kelompok ya, sudah? Sudah. Sesuai ini ya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Berdasarkan gambar berikut, komponen informasi obat apa saja yang perlu disampaikan pada pasien?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Mbak Gina. Saya ingin bertanya, saya dari kelompok 3 mengenai obat suppositoria. Apa yang dilakukan jika obat suppositoria terlalu lunak ketika akan dipakai? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika suppositoria masih lunak, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lemari pendingin, bukan di freezer tapi di lemari es selama 30 menit. Nah, jika hendak digunakan, basahi dengan air yang bersih. Jadi dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama 30 menit. Baik, Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa lama sih obat Yusimok bisa disimpan? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Yusimok sirup bisa disimpan tidak boleh lebih dari 35 hari. Sudah. Aplausnya mana? Ini Ibu akan memberikan sedikit tambahan penguatan ya terhadap tadi yang kalian bahas. Terima kasih telah membahas ini soal-soal ini. Untuk Yusimok sirup, kebetulan tadi yang pertama adalah tentang komponen apa saja yang dapat kita berikan kepada pasien, terutama setelah melihat pada kemasan. Ada apa itu? Ada indikasi. Ada apa lagi? Ada kontraindikasi. Ada bentuknya. Ada efek samping. Ada cara pakai dan aturan pakai. Sudah paham sampai sini dulu? Yang kedua, ini tadi ada soal mengenai bentuk-bentuk dari sediaan obat. Ada yang bentuknya serbuk. Ini serbuk direkonstitusi dulu, dikasih air, kemudian kita bukan air sih, direkonstitusi dulu dengan pelarut, kemudian kita injeksikan. Ini ada Novorapid, disuntikkan di bawah kulit. Ini Sendositrol, obat tetes mata, diteteskan pada mata seperti tadi. Terus ada sirup kering. Nih. Dan setelah kita pemakaiannya, kita kasih air dahulu sampai tanda. Sesuai tanda yang ada kita kocok sampai sempurna. Selanjutnya ada bentuk tablet, ada bentuk krim. Ini salep mata, yang ini krim untuk kulit. Yang ini suppositoria. Dari berbagai macam bentuk sediaan ini, berarti cara penggunaannya sama apa tidak? Tidak. Beda-beda tergantung cara tergantung jenis obatnya, bentuk sediaannya, dan cara penggunaannya juga ikut beda. Tadi kita sudah mensimulasikan, walaupun ada yang masih salah, ya wajar karena kita juga masih belajar. Tapi ya, yang mengenai Yusimok sirup. Yusimok sirup ini bentuknya apa tadi? Sirup kering. Berarti kita tambahin air sampai tanda. Setelah itu kita kocok. Setelah sempurna baru pemakaiannya menggunakan sendok dan obat ini termasuk antibiotik. Tadi kita sudah bahas antibiotik, amoksisilin isinya
maka sirup ini setelah direkonstitusi dengan air hanya boleh dipakai sampai 7 hari dan diminumnya sampai habis, tidak boleh disimpan. Yang kedua, yang ini mengenai novorapid tadi. Yang ketiga, sendositol mengenai tetes mata seperti tadi. Tarik dahulu kelopak matanya, setelah membentuk kantong baru diteteskan sesuai dengan dosis. Kemudian tutup mata, jangan langsung membuka lagi sampai dipastikan obat itu masuk. Yang dulcolaxub tadi sudah dijelaskan lebih dengan terinci oleh temanmu dengan alat peraga. Sudah paham? Itu bentuk-bentuk macam-macam bentuk sediaan obat dengan cara penggunaannya. Apa sih, mengapa kita harus mempelajari tentang informasi cara penggunaan obat? Sekarang ada materi ini, apa yang disebut dengan pelayanan informasi obat biasanya diberikan oleh apoteker baik kepada pasien walaupun ke tenaga medis yang lain. Bisa kepada dokter, perawat, atau bidan mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas, dan obat herbal. Apa saja yang termasuk dalam informasi obat? Mulai dari bentuknya, kamu bisa jelaskan ini bentuknya apa, ini efeknya apa, cara pakainya bagaimana, penyimpanannya bagaimana. Jangan lupa dilihat expirednya, karena di setiap obat ada expirednya. Kita pastikan obat yang diminum oleh pasien tidak dalam kondisi expired. Kita lanjutkan. Ini ya, mengapa, apa tujuan pelayanan informasi obat? Yaitu untuk menunjang ketersediaan penggunaan obat yang rasional. Karena penggunaan obat yang rasional bisa menentukan efek terapi yang optimal kepada pasien. Menyediakan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak yang lain. Juga terhadap ini, kalau di rumah sakit ada formularium rumah sakit yang bisa membatasi ketersediaan obat yang ada di dalam rumah sakit. Idealnya kita memberikan obat kepada pasien semuanya harus dengan informasi. Tapi kalau pasiennya terlalu banyak, keterbatasan dari kita untuk memberikan informasi, maka kriteria pasien yang diberikan informasi obat itu ada ini. Kalau pasiennya itu anak-anak, kita wajibkan kasih informasi. Bagaimana kalau anak-anak tidak sesuai dosis? Yang kedua, pasien yang ditunjuk dokter dengan penyakit tertentu, pasien dengan ibu hamil. Nah, ini pasien-pasien yang mendapatkan dengan kriteria khusus ini diharuskan untuk diberikan informasi penggunaan obatnya, terutama pada pasien kehamilan, yang hamil, menyusui, atau polifarmasi, obat pasien yang mendapatkan obat lebih dari 2 atau 3. Obat pasien dapat obat 1 kresek, ada 5 macam obat. Gimana aturan pakai dan cara penggunaannya itu harus kita jelaskan. Paham sampai sini? Paham. Bentuk sediaan obat seperti yang kalian tadi lihat bermacam-macam. Itu kandungannya ada bahan aktif dan bahan yang lain, bahan pengisi, ada bahan tambahan yang bersifat netral. Mengapa sediaan obat itu dibuat berbagai bentuk? Ada yang bisa tahu? Ada? Kenapa sediaan obat itu ada yang dibuat sirup, ada yang dibuat tablet, ada yang dibuat suppositoria? Ada yang bisa jawab? Nah. Ada lagi yang mau menjawab kenapa kok bisa berbagai bentuk sediaan itu? Disesuaikan dengan kondisi pasien. Manfaatnya ini dapat melindungi kerusakan bahan aktif, bisa menutupi rasa pahit, bisa menjaga stabilitas, dan dapat memberikan kerja obat optimal. Dilanjutkan, ini jalur pelayanan, kita ada resep, masuk ke apoteker, apoteker menganalisis bagaimana resep itu bisa tidak diberikan. Kalau ada yang tidak
dianalisis oleh resep dokternya oleh apoteker, maka dilakukan penyerahan kepada pasien dengan memberikan informasi obat. Cara penggunaan obat bentuk sediaan. Ini berbagai macam tablet. Kalian sudah tahu tadi tablet diapakan? Diminum. Dengan apa? Air putih. Tapi jangan diminum dengan susu. Yang kedua tablet salut. Tablet salut ini diupayakan tidak menggunakan, tidak digerus atau dihancurkan, terutama yang belum bisa minum obat. Yang belum bisa minum obat, untuk tablet salut tidak boleh digerus. Tablet bukal ini diletakkan di antara pipi dan gusi. Tablet sublingual diapain? Di bawah lidah. Lanjut. Ini tablet kunyah berarti dikunyah. Contohnya apa? Romak. Serbuk oral ada yang dilarutkan dalam sedikit air putih terus diminum. Jangan dilarutkan pada susu, teh atau kopi. Sirup. Jangan menggunakan sendok yang di rumah. Menggunakan sendok takar. Sendok takar. Sirup kering yang tadi kita bahas, kita larutkan dulu sampai batas yang tertera pada botol. Kocok sampai serbuk kering tercampur air atau terlarut dengan sempurna. Salep atau gel atau krim diapain? Dioleskan. Oleskannya jangan banyak-banyak. Oleskannya tipis-tipis tapi merata. Tetes mata sudah dijelaskan seperti tadi, ditarik di tengadah, tarik kelopak mata, diteteskan, ditutup mata sampai 1-2 detik. Ujung botol tetesnya jangan dicuci, jangan sampai terkontaminasi. Karena obat tetes mata adalah obat steril. Jadi jangan sampai nempel ke mata dan juga tidak boleh dicuci. Ada apa? Boleh tanyakan? Kalau misal kenapa? Kalau misalnya dilap sama tisu itu, Bu. Apa? Dilap sama tisu. Nah, tisunya itu belum tentu steril. Lebih baik langsung kita tutup kembali. Asalkan tetesannya itu tidak nempel ke kelopak mata. Diusahakan seperti itu. Karena kita nggak tahu tisu yang dipakai itu tisunya steril apa enggak. Lanjut, salep mata sama dengan tetes mata, tapi kita langsung pencet itu. Jumlah salep sekira-kira 1 cm. Nah itu kedipkan mata perlahan. Selesaikan salep mata berlebih dengan tisu. Kalau sudah dikedip-kedipkan ada lebihannya di bawah mata boleh dilap dengan tisu. Setelah kalian paham semua, pembelajaran kita selesai, tapi sebelumnya kalau sudah paham, Ibu ingin kalian ada yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Saya. Oke, siap. Intan, ayo Intan. Kesimpulannya, komponen informasi obat bisa didapat pada kemasan atau literatur yang lain. Apalagi? Ada berbagai macam bentuk sediaan dan cara penggunaannya. Terus pentingnya informasi cara penggunaan obat pada pasien agar terapi bisa tercapai atau efek optimal. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada tambahan? Berarti kesimpulannya tadi yang Intan jelaskan. Yang pertama adalah mengenai komponen informasi dari obat. Apa saja tadi? Ada indikasi, ada indikasi, aturan pakai, cara pemakaian. Oke, yang kedua mengenai macam-macam bentuk sediaan. Dan sudah ada 6 yang masuk.
bisa keluar. Nih, sudah. Nih nilainya keluar nih. Yo, siapa? Alia dapat 100 ya. Jana dapat 100. Sudah? Yang ngumpulin semua? Sudah semua? Alhamdulillah, kalau dilihat dari hasil postes kalian sudah banyak yang nilainya 100, berarti sudah paham. Alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran ini. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Pelajaran kita semoga yang kita pelajari mengenai apa tadi? Diulang lagi sama Bunda Siha. Cara informasi, cara pelajaran ini semoga bermanfaat untuk kalian pakai nanti kalau prakerli kalau mau berangkat. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup besok berangkat, sebelum kita tutup kita aplaus dulu. Semangat, terima kasih. Sekarang tinggal berdoa dulu sebelum ditutup. Siapa yang memimpin doa? Sebelum mengakhiri pelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.